Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasihatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz yang lembut, jangan Ustadz yang keras kasar macam saya, yang lembut. Ibu, bapak, lembut, baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah, bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah Ustadz. Nah, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid, bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang gitu. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya gitu. Jadi, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama, enggak, kamu anakku. Gak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah Ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Masukkan pesan ini. Insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya, lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang tenang. Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia, sehat. Dikasih kambing, kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga. Mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu. Di dalam jantung itu. Ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu.
itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Itu dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya, bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan, kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak, apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal, kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta. Jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Oh,
Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Sesungguhnya perempuan luar biasa, karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari, 2 tahun dia susukan anaknya, maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah mengangkat harkat martabat perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus perempuan dilebihkan dari laki-laki. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Saya sudah bolak-balik cari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik. Belum ketemu lagi hadis yang mengatakan bapakmu, bapakmu, bapakmu. Yang ada ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, karena dia menyusukan. Kalau ada laki-laki yang ingin dapat bakti 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Perempuan cukup berkata, mereka tinggal katakan, mengandung, melahirkan, menyusukan itu berat mas, biar aku aja.